Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zakam Taufik, biasa dipanggil Zaka. Saya adalah mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta semester 3. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan di sini saya akan mengerjakan tugas UASnya leadership yang diajar oleh Pak Ahmad Fauzi. Dan ini memerlukan waktu yang lumayan banyak, yaitu 10 menit. Dimulai dari organisasi apa yang pernah saya ikuti. Nah, pertama adalah mungkin dari SMA aja ya. Kita mulai dari SMA, yaitu organisasi koperasi siswa, Kopsisma, Koperasi Alma. Alma adalah SMA tempat saya dulu, namanya Ali Maksum. Saya di sana sebagai founder dan sekaligus sebagai ketua. Kenapa? Karena ya nggak tahu, saya dipilih di sana. Mungkin karena saya kompeten dan dari dulu suka jualan. Di sana saya awalnya itu ya tiba-tiba dipilih. Posisi sebelumnya itu dipasrai sebelum OSIS sebelumnya itu dipasrai koperasi, tapi mereka malah meninggalkan hutang yang banyak, dan dalam waktu 2 minggu hutang yang banyak itu bisa kami selesaikan. Saya juga melakukan trial error di sana, saya belajar banyak di sana. Di waktu saya masih umur 16 tahun, 17 tahun, saya sudah ya banyak belajar di koperasi tersebut. Dan visi misi organisasi itu adalah mensejahterakan siswa dan memberikan akses lebih serta menunjang pendidikan siswa. Dan misinya adalah membuat fasilitas-fasilitas dari koperasi ini untuk menunjang keberlangsungan belajar siswa dan santri. Kemudian membuat wadah agar para santri itu bisa belajar lebih nyaman dan belajar berniaga di situ. Kemudian eh, membuat wadah untuk para santri dan siswa supaya mereka bisa mengeluarkan ide-ide kreatif mereka di dalam hal perdagangan tersebut. Dan strateginya, ya strategi saya waktu itu adalah mendekati dan mengumpulkan data para siswa, apa yang mereka inginkan, serta membuat event-event besar di setiap acara. Saya memegang koperasi tersebut hampir 2 tahun ya. Nah, saya memulai proses pemimpin itu awalnya kerepotan, tapi ya karena saya itu mau belajar dan uh, terus belajar dan open minded, saya mulainya itu dengan SDM. Saya memperbaiki SDM. SDM siapa ya? Diri saya sendiri. Sebelum saya menyalahkan banyak orang, saya menyalahkan diri saya sendiri dulu. Lalu saya mengajari anak-anak koperasi yang lain. Tidak hanya adik kelas, bahkan kakak kelas saya juga handle begitu. Saya proses pemimpin saya itu demokratif dan saya tidak otoriter tersebut. Kemudian saya menggunakan sistem yang namanya eh, negosiasi ya, seperti rumus Dale Carnegie. Karena saya dulu suka baca rumus Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Saya tahu bagaimana orang itu ingin diperlakukan. Jadi sebelum kita menyuruh mereka, kita harus melakukan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi jangan pernah menendang sarang madunya. Ketika kita ingin mengambil madu, jangan pernah menendang sarang madu. Nah, terus kemudian proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi. Prosesnya jangan pernah berkata apa yang kita inginkan. Contohnya gini, saya jangan pernah berkata seperti ini. Saya ingin bla bla bla, jangan pernah. Nah, harus harus kita itu ngomongnya gini. Eh, Ketika kamu mau nggak dapat uang, kamu mau nggak mendapat uang jajan, kamu mau nggak sekolah kita itu akreditasinya A terus. Coba bayangkan kalau kamu lulus nanti punya bisnis sendiri. Coba bayangkan kalau orang tuamu bangga. Kamu mau nggak masuk ke universitas terkenal atau universitas lanjutan? Nah, seperti itu. Jadi saya menggunakan analogi-analogi seperti itu, bukan seperti yang saya ingin kamu tuh seperti saya, tidak seperti itu. Jadi manusia itu ingin dihargai. Bahkan saat itu saya tidak memberi uang banyak kepada para anggota dan pada para mitra, tapi saya memberikan penghargaan, ya rasa hormat, penghargaan itu yang diinginkan para manusia. Jadi saya itu menggunakan prinsip-prinsip seperti itu. Kemudian eh, jangan pernah kita itu memaksa dan jangan pernah bosan-bosan untuk mengajari. Ada orang bilang kalau semakin kita mengeluarkan waktu untuk komunitas bisnis atau apa, itu nanti waktu kita akan terbuang. Itu tidak benar ya. Justru semakin kita give itu semakin kita take ya. Semakin kita banyak memberi, semakin banyak kita menerima. Kebetulan
organisasi saya itu tidak hanya di koperasi ya. Jadi saya itu juga owner dari Zaxelphone. Kemudian saya adalah ketua komunitas dari teman sarjana, yaitu komunitas bisnis para muda-mudi di Yogyakarta ini, khusus untuk para sarjana. Kemudian saya juga ikut handle dalam komunitas BPKA Jogja, itu belajar bareng Ko Andrew, itu salah satu komunitas bisnis paling top di negeri ini. Kemudian saya jadi ketua-ketua event di setiap acara di pondok pesantren, dan alhamdulillah juga saya juga menjadi owner dari konveksi Dopo Clothes, kemudian membuat brand Nuswantara sendiri ya. Ini ya berkaitan dengan bisnis dan kepemimpinan saya sudah berkaitan dulu. Bukan karena saya ingin aslinya, tapi ya karena keadaan akhirnya saya menyukai hal tersebut. Karena bagaimanapun kita akan menjadi pemimpin dimanapun kita berada. Mau laki-laki, mau perempuan, anak kecil, anak besar, siapapun akan menjadi pemimpin pada waktunya. Siap atau tidak, bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, cara menghadapi masalah yang datang, baik internal maupun eksternal. Ketika yang datang internal, kita cari dulu datanya. Intinya gini, kita harus bicara dengan data, fakta, dan angka. Nggak boleh sembrono, nggak boleh kayak ngalor ngidul, kita ngawur, nekat, itu nggak boleh. Memang kita itu harus try error, cuman harus ada data, fakta, dan angka. Nah, di sini perannya pemimpin. Ketika masalah internal terjadi, kita harus selidiki dulu. Ini masalahnya dari mana? Nggak boleh suudzon, nggak boleh langsung menuduh. Kita harus perbaiki, berbenah lewat diri. Jadi ketika ada masalah, saya nggak langsung nyalain sana-sini, saya langsung introspeksi. Karena saya pemimpin, bahkan ketika saya tidak menjadi pemimpin pun saya introspeksi, ini salah saya. Karena prinsipnya nobody wrong, nggak ada yang salah. Semuanya hanyalah kesalahpahaman aja. Salah dalam persepsi, salah dalam keyakinan, dan seperti itu. Menurut saya karena seperti itu ya. Ya ketika masalah internal, contoh ya di dalam bisnis saya, ketika ada masalah internal, saya harus introspeksi. Cash flow saya mungkin salah, mungkin dalam laporan saya, mungkin strategi saya, mungkin cara marketing atau cara sales saya, cara akuntansi saya mungkin salah di situ. Dan manajemen SDM, manajemen money, dan semuanya itu mungkin salahnya di situ. Jadi kita harus pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan diukur, di breakdown dari ujung atas ke bawah. Itu salahnya di mana, lalu kita breakdown pelan-pelan. Ya, ketika eksternal datang, contoh dari kompetitor, contoh dari geopolitik negeri ini, ada invasi dan lain-lain, kita cukup tenang karena kita hanya bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Ya, karena saya masih pebisnis kecil, masih merintis ya, yang bisa saya kendalikan hanya perasaan diri saya, langkah saya, dan dan aktivitas-aktivitas saya. Mungkin beberapa tim saya bisa kendalikan, tapi lebih ke pengendalian diri. Semua itu tergantung bagaimana cara kita menyikapi lewat diri. Jadi jangan pernah menyalahkan. Ya, hanya orang yang nggak mau belajar, orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu menyalahkan keadaan. Selalu salahkan diri sendiri, lalu introspeksi. Jangan pernah pesimis ya. Skeptis itu boleh, tapi kita harus tetap optimis kepada apa yang kita kerjakan. Jangan fokus terhadap hasil, tapi nikmati proses tersebut. Oke. Kemudian, ya itu untuk contoh dalam bisnis saya. Kok jalan kayak kepemimpinan saya itu pakai gaya demokratif ya. Kemudian saya juga pernah ikut kelasnya John C. Maxwell. Saya gratis karena diberi oleh BPKA tersebut. Saya ingat kata-kata beliau itu, eh, jangan pernah lakukanlah apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu. Kalau kita nggak mau disuruh sih jangan pernah nyuruh. Terus bagaimana? Kita nggak pernah nyuruh. Caranya kita adalah memberi tugas ke mereka, memberi penghargaan dan bertanya. Ketika kita ingin menyuruh seseorang, maka kita awali dengan bertanya. Jangan pernah menyuruh seperti ini. Hei kamu, tolong sapuin lantai itu. Jangan pernah. Tapi gini, menurutmu kalau lantainya seperti ini, enaknya diapain ya? Nah, dibersihin. Bersihnya pakai apa? Nah, iya, aku setuju banget karena kamu orang yang kompeten. Nah, bisa nggak kalau kamu nyapu ini karena aku lagi sibuk gini gini gini. Aku percaya ini padamu, aku minta tolong ya. Nah, seperti itu. Itu yang John C. Maxwell katakan dan menurutku harus fokus juga ya. John C. Maxwell pernah bilang bahwa jangan pernah kita itu berpaling. Jadi analoginya seperti motong pohon.
motong pohon satu, lalu ganti motong pohon dua, lihat pohon sana lebih bagus, karena rumput tetangga itu akan selalu lebih indah jika dipandang. Fokuslah terhadap satu hal, fokuslah pada timmu. Nah, kenapa saya pakai gaya pemimpin demokratif? Itu karena ya karena lebih enak, nggak otoriter, win-win solution di situ. Ada celah-celah manipulasi, tapi Mmm, akan ada karma juga kalau kita pakai dark psychology ya, dark manipulation. Dan contohnya ya seperti itu, contoh ketika misalkan saya memimpin suatu event, saya pernah jadi ketua event-event di SMA saya. Saya nggak pernah nyuruh si ini, secara otoriter. Ketika dia nggak bisa, saya minta tolong, "Tolong gantikan ini siapa menurutmu? Karena kamu yang kompeten di sini." Jadi kita berikan penghargaan kepada orang itu. Ketika kita menyuruh untuk membuka stand hari itu juga, nah, kita harus minta tolong yang bagus dan jangan pernah membentak, tapi tetap tegas dan harus berwibawa, ya. Terus cara mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi, ya seperti itu. Jadi, saya keputusan saya adalah suatu hal yang subjektif ya, subjektif dan jujur saya masih banyak kekurangan, kelemahan, tapi tetap harus evaluasi, saya mau belajar terus-menerus. Jadi, keputusan cara saya mengambil keputusan misal dalam bisnis ya, misal dalam bisnis, hari itu saya harus mau melakukan plan A atau plan